abad ke-14 ada selisih 7 abad. Jika abad ke-14 ditambah 7 abad, maka akan ketemu abad 21. Abad ke-7 Sriwijaya, abad ke-14 Majapahit, dan abad ke-21 Indonesia Raya. Dan ini bukan sesuatu yang sangat kebetulan. Kemungkinan di pertengahan abad 21 ini Indonesia akan bangkit kembali dan menjadi negara adidaya. Arsitektur Majapahit yaitu merupakan sebuah gapura wringin lawang, sebuah bentuk candi yang dibelah menjadi dua. Ini merupakan penemuan dari Kali ini kita mengeksplorasi sebuah jejak makam leluhur. Warga masyarakat menghubungkannya dengan tokoh pembabat alas. Tapi namanya mengandung unsur-unsur nama yang berhubungan dengan tokoh-tokoh pada masa kerajaan Majapahit. Namanya adalah punden ini dikenal dengan makam Mbah Resi Damar Bekti Jayawiguno. Mari kita selidiki. Konon katanya makam Mbah Resi ini dijaga oleh kepala ular naga. Coba kita lihat ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Kerajaan Majapahit yang berjaya terutama di abad ke-14 ya, yang telah melanjutkan kejayaan Sriwijaya di abad ke-7. Dan antara abad ke-7 dan abad ke-14 ada selisih 7 abad. Jika abad ke-14 ditambah 7 abad, maka akan ketemu abad 21. Abad ke-7 Sriwijaya, abad ke-14 Majapahit, dan abad ke-21 Indonesia Raya. Dan ini bukan sesuatu yang sangat kebetulan. Kemungkinan di pertengahan abad 21 ini Indonesia akan bangkit kembali dan menjadi negara adidaya. Arsitektur Majapahit yaitu merupakan sebuah gapura wringin lawang, sebuah bentuk candi yang dibelah menjadi dua. Ini merupakan penemuan dari para empu arsitektur kerajaan Majapahit. Ada sekitar 70 anak tangga sampai menuju puncak bukit kecil ini. 70 bahasa Jawanya adalah pitung puluh yang memiliki makna pitu, pitulungan yang bisa memberikan sebuah simbol pertolongan. Ciri-ciri tempat suci pada masa kerajaan Majapahit adalah tempat tersebut dipenuhi dengan tanaman bunga andong, di mana dalam banyak sekali epik-epik dan kitab-kitab kuno seperti Siwara Trikalpa, Tantu Pagelaran banyak menulis bagaimana kemudian asrama-asrama dikelilingi oleh bunga-bunga indah yang berjajar rapi, karawira, bana, nagakusuma, andong, puring, seruti, dan lain sebagainya ya, termasuk angsoka dan angsana. Diceritakan bahwasanya ada seorang resi yang mengabdi kepada Majapahit yang bernama Mbah Resi Damar Bekti Jayawiguno, yang kemudian di usia pensiunnya
ternyata kemudian memilih menuju ke lokasi ini untuk menyempurnakan dharma, menjadi seorang pertapa, menikah, dan membina sebuah masyarakat kecil yang saat ini merupakan cikal bakal dari dusun ini, Dusun Podorjo, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Hampir sampai di puncak, kita akan menemukan sebuah teman-teman budayawan yang masih melestarikan kebudayaan leluhur Adi Agung Kerajaan Majapahit, masih kemudian melestarikan simbol Surya Majapahit. Jadi masyarakat mengenalnya ini sebagai simbol Surya Majapahit, ya, Surya Majapahit, yang di dalamnya terdapat Nawasanga atau Dewa Sembilan, ya, yaitu yang dikenal pada masa kuno istilahnya adalah Astadikpalaka, yaitu 9 dewa penjaga arah mata angin. Dan yang di tengah pada masa Majapahit dikenal dengan Siwah Mahadewa sebagai pusat kedudukan seorang Raja Majapahit yang membawai raja-raja daerah di sekelilingnya. Jadi Majapahit yang saat ini di Mojokerto gitu ya, merupakan kedudukan dari Raja Maharaja membawai para raja-raja kecil di daerah-daerah seperti Raja Kahuripan, Raja Matahun, Raja Daha, Raja Wengker, Raja Tumapel, Raja Singasari, Raja Pakembangan, dan banyak lagi ya, dan Raja Lasem termasuk itu di dalamnya. Jadi Majapahit memiliki simbol Astadikpalaka. Nah, disinilah kemudian kita akan mendapati kepala ular naga. Kepala ular naga hijau ya, kepala ular naga yang berlumut. Jadi matanya itu melotot, akan terlihat gitu ya. Jadi moncongnya menghadap ke arah timur laut, ke arah timur laut. Matanya menghadap ke arah timur laut dalam posisi yang menghadap ke timur laut. Kemungkinan ini dulu ada semacam 4 buah. Menurut cerita tutur, itu masyarakat di sini dulu ada. Kemudian entah sebab apa kemudian mungkin kena akar-akar pohon gitu ya, tidak ada. Jadi semacam pintu gerbang atau pintu gerbang gaib gitu ya, atau pintu gerbang yang memiliki makna sakral gitu ya, yang membatasi antara area luar jopo profan keseharian yang tidak sakral dan area dalam jero yang sangat magis dan sangat sakral. Mari kita sowan. Jadi kita coba Mbak Naga. Permisi Mbak, nuwun sewu Mbak. Permisi Mbak Naga. Permisi Mbak, nuwun sewu Mbak. Mbak Naga, permisi Mbak ya. Jadi Mbah Kepala Naga ini benar-benar ditutupi oleh lumut hijau seperti karpet gitu ya rasanya ya, empuk gitu ya. Nah ini Mbah Naga. Coba kita masuk dan sowan kepada salah satu tokoh dari Kerajaan Majapahit yang biasa kemudian mengasingkan atau memperdalam pertapaannya guna menjemput moksa di area ini, bernama Mbah Resi Damar Bekti Joyo Wiguno. Kita sowan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing karena kita muslim ya. Jadi kita doa Bismillah Warohim Barsi Damar Bekti Jaya Wiguno Bisirul Fatihah. Ya, saat ini memang sudah berganti dengan makam baru ya. Bangunan juga diperkokoh dan diperkuat dengan cungkup yang baru yang lebih kuat. Cuman memang beberapa artefak penting yang tertinggal seperti meja batu persajian. Nah kemungkinan ini sebagai meja batu atau dolmen gitu ya pada masa prasejarah sebagai untuk menaruh sesaji, atau juga pada masa Hindu-Buddha itu sebagai tempat pertapaan. Nanti seorang resi duduk di atas batu bertapa, mengheningkan, bersemedi, sunya,
atau kemudian mencari ketenangan jiwa dan raga guna memperdalam dharma, menjauhi segala kenikmatan duniawi dan fokus kemudian menyatu dengan alam sampai kemudian menjemput moksa ya. Dan di area ini menurut kepercayaan masyarakat ada batu-batu yang kemudian diidentifikasi sebagai sosok-sosok makhluk-makhluk penjaga hutan. Ada harimau, ada kuda, ada gajah, ada badak dan lain sebagainya. Mari kita lanjutkan ya. Jadi di lokasi ini, jadi di bawah pohon nangka tua serta pohon beringin raksasa ini, tepat di puncak bukit ini ada beberapa batu yang masih dilestarikan oleh warga setempat yang diidentifikasi sebagai sosok-sosok among. Among ya. Among itu artinya yang membimbing, yang ngemong. Sedangkan pada masa kuno itu juga yang disebut among atau emong adalah hewan-hewan penjaga hutan seperti harimau, seperti kuda, gajah, badak dan sebagainya gitu ya. Nah di sini, jadi di sana persis memang seperti sesosok harimau, among ya, among seperti harimau di sana persis gitu ya. Kemungkinan di sini ada beberapa, nah di sini ada juga batu-batu yang memang dihubungkan oleh masyarakat sekitar sini dengan hal-hal yang berhubungan dengan penjaga gunung. Dan kemudian yang tertua dari punden ini yang memiliki ciri kemudian kekunoan adalah pohon kemuning. Nah ini merupakan pohon kemuning tertua ya. Ini hampir sudah mengalami pelapukan pohon kemuning tertua ini, dan masih ada sebagian batang yang masih tumbuh. Dan ini sangat tua sekali meskipun pohonnya segini tapi dipercaya sangat tua karena pertumbuhan pohon kemuning ini memang sangat-sangat lambat dibandingkan dengan sebelahnya, yaitu pohon beringin raksasa. Semoga kemudian situs-situs seperti ini selain kemudian sebagai mengingat untuk asal usul dari desa gitu ya, untuk acara ruah desa, juga bisa memberikan edukasi, motivasi terutama dan inspirasi dalam kemudian menata masyarakat yang sangat luas, memberikan kesejukan, kedamaian, ketentraman, keadilan dan kemakmuran ya untuk masyarakat masyarakat Jawa tentunya. Karena menata Nusantara yang terpecah dari ribuan pulau ini bukan sesuatu yang mudah, melainkan sesuatu yang sulit. Tapi masyarakat Nusantara ini lebih sering bersatu. Pada masa kuno lebih sering bersatu. Pada abad 1 Masehi ketika kelahiran Isa Al-Masih, Nusantara bersatu di bawah kemaharajaan Funan. Pada abad ke-7 di bawah kemaharajaan Sriwijaya. Pada abad ke-14 di bawah kemaharajaan Majapahit. Dan pada abad ke-21 ini kita bersatu di bawah Indonesia Raya. Dan semoga kemudian tetap berabadi Nusantara ini terus bersatu padu, terus berjaya selalu. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.